Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hezron Tangga Lembang dengan NIM 03191041 dari Prodi Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji impact. Dasar teori. Jadi apa itu impact? Uji impact merupakan suatu pengujian yang mengukur ketahanan bahan terhadap beban kejut. Uji impact digunakan dalam dunia industri, khususnya uji impact Carpi dan uji impact Izot. Dasar pengujian ini adalah penyerapan energi potensial dari beban yang mengayun dari suatu ketinggian tertentu dan menumbuk material uji sehingga terjadi deformasi. Kemudian metode pengujian impact. Jadi sesuai dengan di dasar teori tadi, metode pengujiannya yaitu ada dua. Yang pertama uji Carpi, di mana uji Carpi ini benda uji diletakkan secara mendatar dan ditahan pada sisi kiri dan kanan, kemudian benda dipukul dari bagian belakang takikan. Letaknya persis di tengah. Takikan membelakangi pukulan arah pembebanan berlawanan dengan arah takikan. Jadi sini benda kerja, kemudian bebannya dari arah sini. Kemudian yang kedua metode Izot. Pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi dan arah pembebanan searah dengan arah tagikan. Benda uji dijepit pada satu ujungnya pada satu posisi tegak. Lalu benda uji ini dipukul dari sisi depan pada sisi ujung yang lainnya. Jadi di sini spesimen benda ujinya, kemudian dari sini merupakan gaya yang diberikan atau pukulan. Nah, ada beberapa faktor kegagalan dalam pengujian impact. Itu kegagalan material pada pengujian impact. Yang pertama notes. Notes ini pada material akan menyebabkan terjadinya konsentrasi tegangan pada daerah yang lancip sehingga material lebih mudah patah. Kemudian yang kedua temperatur. Pada temperatur tinggi, material akan getas karena pengaruh vibrasi elektronnya yang semakin rendah. Begitupun sebaliknya. Kemudian strain rate. Strain rate ini apa? Jika pembebanan diberikan pada strain rate yang biasa-biasa saja, maka material akan sempat mengalami deformasi plastis karena pergerakan atomnya dislokasi. Jenis-jenis perpatahan. Jadi ada 3 jenis perpatahan. Yang pertama perpatahan berserat atau fibrous fracture. Kemudian yang kedua perpatahan granular atau kristalin. Dan yang ketiga perpatahan campuran berserat dan granular. Nah, ini adalah gambar dari perpatahan benda uji impact. Jadi langkah-langkah pengujian pada proses pengujian impact yaitu pertama menyiapkan benda uji sesuai ukuran standar. Terus kedua mengukur luas penampang dan kedalaman takik benda uji. Ketiga mengatur bandul pada posisi skala yang diinginkan. Keempat meletakkan benda uji pada mesin uji impact Carpi atau Izot. Kemudian 5 melepaskan bandul dan mencatat energi yang diserap untuk mematahkan benda uji. Kemudian yang keenam, melakukan percobaan pada kondisi temperatur yang berbeda sesuai yang ditentukan oleh asisten. Ini menyesuaikan dengan ketentuan dari asisten labnya. Nah, yang terakhir yaitu mengamati dan mengukur bentuk patahan yang terjadi. Jadi ada beberapa persamaan yang digunakan pada pengujian impact. Persamaan yang pertama yaitu EP1 sama dengan M kali G kali H1, di mana EP1 ini merupakan energi sebelum tumbukan, satuannya Joule. Kemudian M ini massa pendulum, G-nya ini gravitasi. Jadi G yang gravitasi kita menggunakan itu 9,8. Nah, yang H-nya ini tinggi pendulum sebelum tumbukan terhadap acuan, satuannya. Kemudian yang persamaan kedua, EP2 sama dengan
M kali G kali H2. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang persamaan 1, kan, tetapi di sini setelah tumbukannya. Nah, sehingga di persamaan ketiga, harga energi yang diserap dinyatakan dengan EP1 dikurang EP2 sama dengan M kali G kali H, H kurang H2, H2, satuannya Joule. Nah, untuk mencari harga nilai impact-nya, EP1 dikurang EP2 per A. A ini luas penampangnya. Nah, ini adalah contoh soal dari pengujian impact. Mesin uji impact yang memiliki panjang lengan pendulum 0,4690 dan massa pendulum 24 kg digunakan untuk uji impact sampel baja. Pengujian dilakukan dengan sudut awal sebesar 131,5 derajat. Dan setelah menembak benda uji, sudut yang terbentuk atau sudut beta yaitu sebesar 115,5 derajat. Hitunglah besarnya energi yang diserap oleh sampel baja tersebut pada saat patah. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui kan M-nya atau masanya yaitu 24 kg. Kemudian R-nya ini 0,4690. Kemudian sudut alfanya 131,5 derajat. Kemudian sudut betanya 115,5 derajat. Nah, yang ditanya yaitu energi yang diserap oleh sampel baja tersebut pada saat patah. Nah, makanya kita masukkan rumusnya itu E sama dengan M kali G kali R dalam kurung cos beta dikurang cos alfa. Kita masukkan sudah tuh nilai-nilai yang udah diketahui tadi. 24, M-nya ini 24, kemudian G-nya ini 9,8, kemudian ini 0,4690. Nah, kita masukkan, kita cari cos dari 115,5 derajat dan cos alfa dari 131 derajat, 5. Maka didapatkan yaitu energi yang diserap oleh sampel baja tersebut pada saat patah yaitu 24,87 Joule. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.